Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتح إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، سيدنا القطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني، وجميع ساداتنا آل أبي علوي، وجميع الأولياء 9 في جزيرة جاوة، وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي وأصوله وفروعه، ثم إلى أرواح سيدنا حبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم، ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشر الحسني، والحبيب أبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني، ثم إلى روح جدي كي حجي مصنف بن قر حجي الياس، والوالد حجي صوفيان بن ددات حجي سليمان، والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي حلواني، وإلى روح سيدنا الحبيب حسن بن محمد الحداد، والحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس، والحبيب عبد الله بن محسن العضاس، والحبيب أبي بكر بن محمد السقاف، والحبيب علوي بن الحبيب أحمد، وكي حجي مقري أزهري، وكي حجي حسن بصري، وكي حجي نور الدين صديق، وكي حجي محمد نعيم، وكي حجي عبد الرحمن سعيد، وكي حجي مختار لطفي، وكي حجي زين الدين MZ وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وإلى روح المرحوم بابا حجي صالحين مترمجي بن صالحين وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baca Fatihah sekali lagi. Yang pertama buat guru kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab, Rizik bin Hisan bin Syihab, yang sekarang sedang ada di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Ya, kita doain mudah-mudahan beliau yang zalim ini niatin buat guru kita Ustadz Mustafa Hamdi dan keluarga besarnya yang sekarang sedang Allah kasih musibah, Allah kasih ujian, ya, bersama istri dan anak-anaknya lagi liburan dulu, ya, Allah kasih libur istirahat, suruh istirahat nih, mungkin capean ngurusin jamaah, biar Allah kasih kesehatan, ya, kesabaran, kekuatan, dan mudah-mudahan penyakitnya ini Allah jadikan menghapus dosa-dosanya di mata Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berikan dengan sabarnya, dengan tabahnya balasan yang besar, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bisa cepat sembuh lagi, sehat lagi, bisa kumpul sama kita di Majlis Najimun Nabi, ya, secepat-cepatnya, dan mudah-mudahan ya keluarga besarnya juga diberikan kesabaran, ya. Penyakit, ingat, penyakit itu sebenarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita minta sakit, bukan. Tapi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara Allah membersihkan kita. Ya, mungkin kita banyak dosa, banyak kurang segala macam. Caranya Allah ingat angkat derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan Allah berikan kepada saudara kita Ustaz Mustafa Hamdi dan keluarga besarnya ala hadhihin niyah wa likulli niyatin salihah, dan juga mudah-mudahan seluruh jamaah Najmun Nabi dijaga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa ibadah, bisa hadir di majlis tanpa ada halangan sama sekali. Ala hadhihin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال ومبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin hadirat jamaah majlis ahbab nur Najmun Nabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tuan rumah ya saudara Marwan. Ini baru sekali Wan masuk gang sini nih Wan. Alhamdulillah. Berkahnya ente bisa lewat sini. Anda pikir ini buntu, nembus ya? Nembus ya. Nembusnya Pondok Indah lagi ya. Kita doain mudah-mudahan rumah yang ditempatin ini ditambahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin rumahnya mudah-mudahan diberikan rezeki yang luas ya, diberikan juga keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita lanjut kajian kita bulanan ya, yaitu kajian akhlak dengan kitab Ayyuhal Walad yang disusun oleh Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Terakhir yang kita bahas adalah percakapan antara murid dengan guru ya, percakapan dengan murid sama guru, yang mana di sini diterangkan bahwasannya ada seorang ulama yang bernama Imam Hatim. Imam Hatim ini adalah salah satu teman atau murid dari Imam Syaqiq Al-Balkhi ya. Imam Hatim ini menemani Imam Syaqiq Al-Balkhi selama 30 tahun belajar dari beliau. Ngaji 30 tahun, bayangin tuh. Najmun Nabi sama saya baru berapa tahun? Ada 2 tahun belum ya? 2 tahun ya kurang lebih ya. Ada ingat gak kapan pertama kali? Nggak ingat? Nggak tercatat ya? Saya lupa juga, biasanya ketua majlis itu yang Nurul Fatah catat, Adnan tuh yang nyatet, ingat. Ini saya juga lupa nih pertama kali kapan ya. Berapa tahun kita bersama nih. Imam Syaqiq Al-Balkhi ini ya, salah satu gurunya Imam Hatim Al-Asam. Beliau ngaji sama Imam Syaqiq, yang menemani Imam Syaqiq Al-Balkhi selama 30 tahun. Kemarin ditanya sama Imam Syaqiq itu ya, sahabtani mundu 30 sana ma hasalta fiha. Kamu berteman sama saya, nemenin saya selama 30 tahun, apa yang ya, bukan ulama besar ini. Karena beliau kan mengatakan li'anni arju khalasi wa najati fiha, karena saya berharap saya mendapatkan keselamatan ya dari 8 ilmu yang saya cerna ini, saya ambil dari antum ini katanya. Faqala Syaqiqun ma hiya, kata Imam Syaqiq, apa 8 itu yang kamu ambil dari saya? Yang pertama kata beliau, faedah yang pertama kemarin ya, inni nazartu ilal khalqi fara'aitu likulli minhum mahbuban wa ma'syuqan yuhibbuhu wa ya'shuquhu wa ba'du dzalikal mahbub yusahibuhu ila maradil maut wa ba'duhu ila syafiril qabr. Sebagian teman itu ya, atau orang yang kita cintai terkadang hanya bisa menemani kita sampai kita sekarat ya, lagi sekarat dia nemenin kita. Bahkan banyak ya, sebagian mentalkin, ayo bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah, dibisiki, diajarin biar akhir kalamnya la ilaha illallah ya. Ada juga yang nemenin sampai pinggir kuburan, sampai liang lahat sebagian.
Kita waktu orang tua meninggal, masukin kuburan, masukin liang lahat. Saya waktu almarhumah ibu saya meninggal, saya ikut mandiin. Ya, saya masukin liang kubur, saya yang adzanin, saya yang komatin. Ya. Karena mungkin menurut saudara-saudara yang paling dekat sama ibu saya. Gitu ya. Walaupun yang lain juga dekat juga, cuma saya paling kolokan lah sama ibu saya gitu. Paling sering nemenin sama ibu saya. Ya, nemenin sampai kuburan. Habis itu apa? Tapi setelah itu udah ditinggal. Nggak ada kekasih, teman, murid, jamaah yang mau nemenin kita dalam kubur, nggak ada yang mau. Ya. Ustaz Hamdi, ya, Hamdi kurang cinta apa sama Habib Munzir? Ya kan? Cinta. Sampai dia bikin haul tiap tahun. Kita cinta sama Habib Munzir, tapi mana muridnya? Ada yang mau masuk kuburan? Nggak ada. Semua bakal ninggalin kita. Saya juga nanti kalau meninggal dunia, antum bakal ninggalin anak, paling nemenin anak sampai kuburan. Itu kalau sempat lagi. Ya, nggak kerja Ustaz, nggak bisa ini, katanya. Ya, maaf Ustaz ya, saya cuma bagian doang, nggak mau kerja lagi. Ya, ada yang sempat sampai kuburan, ada yang sampai tahlilan, ngikut tahlil. Ya, tapi habis itu apa? Tinggal sendirian kita tuh di kuburan. Saya mikir, katanya, fatafakkartu wa qultu afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu fi qabri wa yu'anisuhu fihi fama wajadtuhu ghairul a'mali salihah fa akhadtuha mahbub litakuna sirajan li fi qabri wa yu'anisuni fihi wa la tatrukuni farida. Yang bisa itu cuma a'malus salihah, amal-amal yang saleh. Itu teman kita yang sebenarnya tuh, teman kita di kuburan, amal soleh kita. Ya, akhirnya saya bilang, kalau gitu saya akan banyakin amal soleh. Biar apa? Biar nanti begitu saya meninggal dunia masuk kuburan, amal soleh nemenin saya, dan dia akan jadi pelita bagi saya di kuburan saya, nerangin kuburan saya, bikin, ya, tidurlah dia di situ. Subhanallah, ketika dia lagi tidur, Allah buka, ya, pendengaran dia, bisa mendengar percakapan orang dalam kubur. Ya. Apa yang dia dengar? Dia dengar ada orang baru dikuburin hari itu dan ditanya sama malaikat, ya, Munkar dan Nakir. Ditanya tentang pertanyaan kubur. Ya, mungkin kita sudah tahu pertanyaannya dan jawabannya pun kita udah hafal mungkin, cuma belum tentu bisa jawab. Ya. Begitu ini orang ditanya, ternyata apa? Nggak bisa jawab orang ini. Waduh, kacau nih. Otomatis kalau nggak bisa jawab, disiksa nggak? Disiksa di kuburan. Namun apa yang terjadi? Ini orang ternyata sepanjang hidupnya, setiap malam dia rutin baca surah Tabarakal Muluk. Ya, Tabarakal Muluk. Baca nggak antum nih? Tabarakal Mulk, tabarakal ladzi biyadihi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, sampai selesai. Ya. Tiap malam baca ini. Begitu ini orang pengen disiksa oleh malaikat Munkar Nakir, ya, di kuburan, itu Tabarakal Muluk berwujud seperti makhluk, seperti manusia, dan mencegah malaikat menyiksa orang ini. Oh, begitu mau disiksa, datang tiba-tiba, jeng-jeng, gitu ya, Al-Muluk ini, surat Al-Muluk, ada bentuknya, ada wujudnya. Dibilang, Munkar Nakir, lu jangan berani-berani nyiksa dia. Ya, ngapa emang? Bahasa kita gitu. Kata malaikat, emang dia nggak bisa jawab? Ya dia azab lah, nggak bisa katanya. Dia tiap malam baca saya, kata Al-Muluk, tiap malam baca saya, dan saya dikasih nama surah Al-Munjiyat. Surah Munjiyat itu surat Al-Muluk, nama lainnya Al-Munjiyat, surat yang bisa menyelamatkan orang yang membacanya. Itu nama dari Rasulullah, nama dari Allah. Saya ini Munjiyat. Sekarang kalau ente mau nyiksa dia, saya punya hak menyelamatkan dia, karena dia gak pernah ngelepas baca saya tiap malam. Tahu malaikat, orang iso, ya, wis tak pukulin aja kan, nggak bisa. Ya, debat ini malaikat sama suratul Muluk. Ya, akhirnya bingung, ini gimana ini? Ya, kata malaikat, tar dulu, ente coba nanya sama Allah. Anda pengen tahu jawaban Allah bagaimana? Surat Muluk naik ke langit, naik ke arsy, sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bilang, ya Rabb, ini suratun min suwarika fil Quran. Ya Allah, saya ini satu surat yang ada di antara surat-surat kamu di Al-Quran, dan engkau menamakan saya, Nabi engkau menamakan saya Al-Munjiyat, surat yang bisa menyelamatkan orang yang membaca dia dari siksa kubur. Sekarang ada orang yang tiap hari baca saya mau diazab sama malaikatmu.
Kata surat Tabarok, kalau seandainya kamu nggak ngizinin saya memberikan syafaat sama dia, hapus saya dari Al-Quran. Oh, ngambek ini Al-Muluk. Ya. Masa saya dibilang bisa nyelamatin, begitu menyelamatin kagak boleh? Kalau gitu hapus aja, udah nggak usah, nggak ada saya. Gitu, ngambek Al-Muluk ini. Kata Allah, Muluk, ya, bilang sama malaikat, saya sudah kasih izin kamu memberikan syafaat kepada orang yang baca kamu di kuburan. Balik Al-Muluk dengan bahagia, dibilang, nih lihat nih, udah boleh nih, ya, udah pergi sana, pergi malaikat pergi. Tuh gara-gara apa? Gara-gara rajin baca surah Tabarakal Muluk. Makanya kita ayo rutin tiap malam. Cuma 30 ayat. Cuma satu halaman seperempat. Nih, satu halaman, ya, bolak-balik sama segini. Udah. Ya. Bukan 3 halaman, bukan. Maaf, satu lembar kemudian setengah. Ya. Kalau satu lembar setengah 3 dong, enggak ya. Satu lembar seperempat. Iya, satu lembar seperempat. Dikit Al-Muluk itu. Baca. Ustaz, saya kagak hafal. Ya baca. Ya. Ustaz, saya nggak lancar. Nggak apa-apa. Kalau tiap malam nanti baca, otomatis bakal lancar lama-lama. Coba dah. Yasin kita nggak hafal, tapi karena sering tahlilan, ya, lama-lama hafal juga itu Yasin. Karena sering. Ya. Ini kalau ada orang rajin baca Yasin tiap tahlilan, begitu nggak ada tahlil, ada yang meninggal kayak biar tahlilan lagi gitu kan, doain biar ada meninggal. biar baca Yasin. Baca Yasin nggak harus tunggu meninggal, tiap malam, tiap pagi disunahkan, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi baca. Ya, Al-Muluk coba tuh. Katanya kita takut di kuburan. Nah, ini kuburan takut tapi nggak pernah baca Tabarakal Muluk. Kalau pengen selamat baca Tabarakal Muluk. Nih, akhirnya ini percakapan terdengar. Geleng-geleng tuh orang. Al-Muluk luar biasa ini. Paginya begitu udah terang, datang dia menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritainnya Rasulullah, semalam saya nggak sengaja tidur di kuburan, terus saya dengar percakapan orang dalam kubur begini. Kata Nabi, bener ente. Ya, innaha munjiyah. Al-Muluk itu adalah surat yang bisa menyelamatkan orang yang baca dia di alam di dunia, dia selamatkan di alam kuburnya. Ayo, yang kita pengen selamat dari azab kubur, ya orang model kayak kita, apalagi kayak saya nih, ya. Banyak dosa, ngomong doang banyak, ibadah kagak. Ini kan lebih riskan, lebih membahayakan. Ayo kita semua baca Al-Muluk, ya. Ya orang yang pengen nggak bisa jawab aja masih diselamatin, ya, apalagi masih mau ibadah ibaratnya, ya, masih mau sholawat, masih mau zikiran. Ayo coba baca Tabarakal Muluk, biar nanti ada yang nemenin kita. Karena di kuburan nggak akan ada yang nyelamatin kita kecuali amal ibadah kita semuanya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, al-faidatu tsaniyah, faedah yang kedua. Ini kalau redaksinya ada yang beda, ingetin ya, karena beda kitab ini. Kitab yang biasanya atau kemana nih? Sesungguhnya saya melihat al-khalqa, para makhluk, yaqtaduna bi ahwaihim, mereka selalu ngikutin hawa nafsu mereka. Saya ngelihat orang-orang ngikutin hawa nafsu. Dan hawa nafsu umumnya itu akan ngajak kita berbuat maksiat. Itu hawa nafsu. Ya, wa innan nafsa la ammaratun bisu, kata Allah. Sesungguhnya nafsu itu ammarah, pasti ada lamnya itu, lam sumpah. Pasti, sumpah saya, kata Allah, akan rajin terus-menerus ngajak berbuat jelek. Kalau amir itu orang yang nyuruh. Cuma kalau ammar tuh nyuruh mulu. Beda sama orang yang nyuruh sekali 2 kali, itu namanya amir. Sholat ngaji leh. Ya. Ini enggak. Ini kalau kita belum kena gitu, ngomong mulu, bawel gitu. Ya, sholat iya. Sholat iya. Belum sholat, terus gitu. Terima ammar tuh. Ya, itu nafsu ammarah. Nafsu itu ammarah, terus-menerus ngajak kita berbuat jelek. Walaupun misalnya kita udah mau berusaha menghindar gitu, tetap aja dia. Ya. Lagi mau ngaji, ada perempuan pakai hot pen, itu nafsu ngomong. Lihat fit. Mulus. Lah gitu kan. Kita udah ngomong. Itu fit putih. Itu. Terus kita ngelawan itu, ngomong mulu dia. Ya, dan hawa nafsu tuh. Ya. Dan senantiasa akan sifatnya nafsu itu akan berusaha membuat kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang Allah malah disuruh sama dia. Itu nafsu itu. Ya, tadi saya contohin dari pengajian maghrib tadi. Hawa nafsu kita nih, hal yang biasa bukan hal maksiat. Kita kadang kalah sama nafsu. Ya, begitu lagi jalan ada plang gede. Dilarang nengok ke kiri. Jangan lihat kiri, gitu kan? Ada enggak plang itu, ya? Ente lihat enggak gitu?
Lihat kiri apa enggak kalau gitu? Lihat kiri. Padahal tulisannya jangan, hati-hati, warning, awas, jangan lihat kiri, jangan nengok kiri. Kita malah penasaran, oh nggak ada apaan sih kiri, gitu malah lihat kita, dibilang jangan lihat, pecel lele, oh ternyata disuruh jangan lihat ada pecel lele, ya. Kita malah jadi pengen lihat karena dilarang. Coba nggak di tulisan itu, kita mungkin nggak lihat. Cuma kan ada dilarang. Nafsu tuh lihat lihat itu malah lihat. Itu nafsu tuh hal yang mubah, gimana hal yang haram. Senantiasa begitu. Kata dia, saya ngelihat orang-orang itu ngikutin hawa nafsu. Wa yubadiruna, dan mereka bergegas buru-buru ila muradati anfusihim, untuk memenuhi keinginan diri mereka. Mereka sering tuh pengennya tuh buru-buru pengen memenuhi hawa nafsu dia. Kalau kita ngikutin nafsu nih, begitu maunya. Ya. Yang nafsunya pengen mabok mulu, ya udah hilang maboknya beli lagi, gitu. Ya. Yang narkoba, aneh narkoba, ya coba dah kalau udah kena udah jadi nyandu, ya nyandu mabok, nyandu narkoba, ketergantungan. Makanya dalam istilah apa, kalau orang kecanduan miras, alkoholik, ya alkoholik itu berarti udah kecanduan alkohol, ya itu nggak bisa lepas itu. Jadi minumnya pagi siang sore malam alkohol, ya habis makan nasi minum alkohol, gitu ya. Makan minumnya bir, mana makannya warteg bir, saking parahnya itu. Begitu, kayak badannya kalau nggak kena alkohol tuh nggak enak rasanya. Begitupun narkoba, ya orang yang sudah kena kecanduan morfinis, gitu, ya pokoknya ngefly dah kalau udah lagi begitu. Kalau nggak dikasih kalau lagi pengen kalau lagi pengen narkoba itu sakau, ya sakit karena engkau, ya sakit karena putau, ya aduh gila, itu kecanduan namanya itu. Hati-hati tuh. Oke, anak-anak Najm Nabi, dan masuk saya juga berdoa sama Allah, mudah-mudahan kita dijaga sama Allah SWT dari hal-hal itu semuanya. Jangan pernah nyoba-nyobain, ya. Kalau ada yang nawar-nawarin jangan mau, walaupun dikasih gratis. Cobain nih, apaan nih pil? Cobain dah. Ntar pokoknya lu lagi puyeng-puyeng hilang. Panadol nggak apa-apa. Ya, pusing beneran. Ini nggak ada mereknya. Apa ini gambarnya? Gorila. Ya, wah gambar gorila. Tenggak aja, ya. Ngefly itu terus-terusan tuh. Ya, banyak orang begitu. Sampai jual-jual macem-macem, sampai nyolong-nyolong buat beli begituan. Ya Alhamdulillah min dzalik. Ya, ada penyakit namanya shopaholic. Shopaholic itu demen belanja mulu, ya shopping, ya. Makanya ente kalau buka handphone jangan buka Shopee, ya. Sekarang lagi ada 12 nih, ya. Lagi ada promo 12. Itu ya update. Itu kalau nggak ada perlu nggak usah buka dah. Itu kalau ente iseng buka itu, ntar yang tadi kagak beli jadi pengen beli. Ini bagus ini, promo lagi nih, itu tuh setan bisikin, beli fit, padahal kita nggak perlu nih, beli lagi, beli ini, masya Allah, ya. Jangan tuh, ntar akhirnya kecanduan jadi shopaholic, belanja mulu. Kayaknya kalau nggak belanja kagak enak gitu, ya. Iya kalau punya duit, kalau nggak punya, ya kan. Kadang bunda gitu tuh, tahu-tahu ada paket, bang bayar, apaan bayar? Dia pesan kita yang bayar, aduh ya. Tapi barang itu sebenarnya perlu kepake, kalau nggak kepake buat apa coba? Bayangin tuh, ya. Kamu pesan-pesan aja, terus kalau minta nggak dibeliin, gitu deh. Kalau udah datang kan bayar, ya sih perlu juga kita kadang, ya. Nah ini jadi hati-hati itu penyakit tuh, ya. Nafsu tuh jangan ikutin mulu. Nah, saya ngeliat orang begitu tuh, ngikutin hawa nafsu. Fata'ammaltu, maka saya berpikir, merenung katanya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa, dan adapun man orang khafa yang takut maqama rabbih, atas kebesaran Tuhannya yaitu Allah. Orang yang takut terhadap keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nahan nafsa, dan dia mampu menahan hawa nafsu, anil hawa, dari segala keinginan. Keinginan yang jelek-jelek, ya. Kalau keinginan yang bagus-bagus boleh, atau keinginan yang mubah ya silahkan, cuma jangan berlebihan. Ustaz, masa kita nggak boleh Ustaz makan pempek, kan saya lagi nafsu, yang itu mah nggak apa-apa, cuma juga jangan berlebihan. Makan pempek 10 porsi, ya makan siapa? Saya doang. Muntah-muntah ente.
satu aja, kurang Ustaz ya 2, 1,5 gitu. Jangan mentang-mentang mubah dipuas-puasin ya. Jadi nafsu ya, kalau memang hal yang mubah silahkan, cuma jangan berlebihan ya. Boleh kita cari kelezatan dunia, nggak boleh Ustaz saya makan sukinabe. Apa sukinabe itu? Itu Ustaz yang all you can eat itu Ustaz, yang di Cipete Raya. Oh, satu orang bayar 120, all you can eat. Gitu ya. Saya pernah ajak ke situ sama bunda tuh, masya Allah, all you can eat. Tapi saya juga yang bayar, ya. Bang, sini bang, ayo. Ya. Masya Allah. Ini bebas deh, bebas. Jadi kita ngambil berapa aja, sekuat kita udah. Minum, ada teh, ada kopi, ada susu, ada jus, air, apa aja bebas dah. Yang penting perut kita nampung aja dah. Wah, kayaknya asik nih. Kita cobain dah tuh, seret. Itu daging wagyu apa namanya, ya. Ditaruh di penggorengan, nyala tuh ya. Caranya gimana Mbak gitu kan, taruh aja Pak, kasih ada bumbu-bumbunya gitu kan. Oh gitu ya, kita makan dah tuh. Kayaknya pengennya banyak ambil lo tuh, kenyang gitu. Aduh udah minum mulu kan, kenyang. Nggak kuat dah ya. Akhirnya harga segitu sebenarnya ya sayang juga, makannya juga nggak banyak ya kan. Kecuali Arbi ada banyak dia. Udah gitu nyampe rumah mencret, aduh coba dah, udah mahal mencret, aduh gak ada ya. Makan seperlunya aja udah, walaupun all you can eat ya makan seperlunya aja, ambil dikit dulu masih enak, makan lagi dikit gitu. Jangan ngikutin nafsu. Kalau nafsu mentang-mentang all you can eat apa aja diambil, numpuk. Kemakan kagak ya, jadi goreng kagak dimakan, sayang mubazir. Mbak ini kalau gini dibuang, aduh dibuang sayang. Bungkus nggak boleh bungkus, wah ya udah kita makan, kenyangan jadinya. Ya, jangan ikut nafsu, jangan. Ya. Kata Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia bisa menahan hawa nafsunya dari segala keinginan. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya dia nanti itu. Orang yang takut sama Allah, arti takut di sini berarti enggak cuma takut doang, tapi arti takut dia nahan diri dari perbuatan maksiat. Perintah dikerjain, larangan ditinggalin gitu. Yang haram, yang makruh pun ditinggalin, misalnya jadi orang waro begitu, jadi orang zuhud ya. Hawa nafsunya yang mengajak dia berbuat maksiat ditahan ya. Ustadz saya kan ganteng, terus cewek banyak banget demen sama saya, gimana Ustadz ya? Jangan pacaran. Tapi mereka pada mengajak pacaran saat kejadian, jangan. Godaan setan itu. Tapi cakep Ustadz, iya setan cakep namanya itu ya. Cewek kan cakep ya. Wah ya, godaan tuh hati-hati sama perempuan. Saya dulu waktu sekolah ya, yang demen saya banyak. Oh, bukan sombong, bukan nih. Ya tahadus bernikmah ya. Ini cerita zaman dulu ceritanya. Ada aja yang demen sama saya. Ya. Yang adik kelas lah, yang sekelas lah. Ya. Kakak kelas aja ada yang demen. Ya. Mungkin dulu ganteng, mungkin ya dulu kan. Ya. Aliyah sama juga, sampai kirimin surat, kirimin puisi, kirimin hadiah, wah macam-macam. Aduh, bilang nih, kacau dah nih. Ya. Bisa tahan aja ya, saya nggak mau pacaran gitu ya. Nah itu berat nahan begitu tuh ya, karena perempuan itu senjata iblis yang paling mematikan buat orang soleh. Hati-hati nih kata Rasulullah ya. Kata Rasulullah bilang ya, senjata terkuat iblis untuk menggoda orang soleh adalah perempuan. Makanya kalau perempuan godain kita, hati-hati ya, apalagi kalau jelek, hati-hati banget dah ya. Rugi kita, udah digodain jelek lagi kan ya. Jangan mau gitu ya. Kalau cakep ya pikir-pikir ya. Kalau kita bisa ajak jadi istri kita, niatnya nikah ya ta'aruf aja, gak usah pakai pacaran. Ini kan biasanya anak muda godaannya begitu, ada aja dah. Ada tuh jamaah saya, dia ngaji juga, pacaran juga, ada juga itu. Ada yang begitu modelnya. Udah kita bilangin ya kan, jangan pacaran. Iya Ustaz, iya. Statusnya kita lihat berduaan. Ya ada aja gue bilang dah. Ya, kita marahin, salah. Ya, ntar kagak ngaji lagi, kagak dimarahin, kita gedek ya kan. Udah kita doain aja dah. Ya, mudah-mudahan putus gitu aja deh kan. Ya, atau jadi suami istri udah gitu. Biar halal dihalalin aja. Nah, ya saya yakin juga Habib Munzir enggak pernah ngajarin pacaran. Mungkin Habib Munzir juga marah kalau ente pergi ke majelis beliau boncengan berdua sama pacar. Marah kali beliau tuh pasti itu. Ya, ngaji aja udah ya. Nah, jadi usahakan kita ini nggak usah melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu nafsu tuh. Anak muda begitu. Ya. Ustaz pernah juga, saya juga pernah bandel juga sama. Ya, cuma saya nggak cerita aja, ya kan. Nah, yang belum pernah jangan. Godaannya begitu berat. Ya.
Waktu ngafal Quran juga begitu sama tuh, godaannya macam-macam. Cewek nelfon mulu pondok. Bang Hafid kapan pulang? Aduh, yang lagi hafal Quran nih coba ya. Ada aja cobaannya. Biasanya nggak pernah nelfon mulu. Godaannya bener-bener ya. Itu namanya derita jadi orang ganteng begitu ada aja tuh. Ya. Nah ini tahan nafsu kita. Ya, perbuatan maksiat tahan. Teman ngajak ngetrek, udah tahan aja udah. Motor saya ninja, jangan pakai ngetrek udah. Ya, malam minggu Ustaz, jangan. Ya, ntar ada cabai-cabean dah, ya kan? Taruhan dah, ada aja dah, begitu-gitu tuh. Ya, kalau teman-teman nggak bener pasti ntar ujung-ujung kita ngikut nggak bener ntar. Ada razia kita kagak pakai, ujungnya kena juga karena ngumpul di situ. Ya, udah tahan nafsu, takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kata dia, saya melihat orang-orang tuh begitu banyak ngikutin hawa nafsu. Ya, dan saya baca firman Allah, saya ingat firman Allah. Oh iya, orang yang takut sama Allah bisa nahan hawa nafsu, tempatnya di mana? Surga. Wa tayaqqantu, ya, maka saya yakin annal qur'ana haqqun wa shadiqun. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah perkara yang absolut kebenarannya dan benar. Fabadartu ila khilafi nafsi, maka saya buru-buru untuk melawan hawa nafsu saya. Saya menentang hawa nafsu saya. Karena Al-Quran bilang wanahan nafsa anil hawa. Orang yang tempatnya di surga takut sama Allah lalu bisa nahan hawa nafsu. Oleh karena itu saya yakin Quran itu pasti benar. Nggak mungkin Quran salah. Dan saya pengen masuk surga. Kalau pengen masuk surga, tahan hawa nafsu. Bisa kira-kira tahan hawa nafsu? Insya Allah. Gitu harus dilatih. Kalau enggak bakal bisa. Ya, kata Imam Muhammad Al-Busiri dalam kitab Burdahnya, wa innan nafsa wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbur radai wa illam yanfatimi, katanya beliau. Wa inna nafsa dan hawa nafsu itu katanya katifli, seperti anak kecil, seperti anak bayi, anak kecil. Nafsu itu kayak bayi. Ya, in tuhmilhu syabba ala hubbur radai. Kalau ente biarin anak kecil, kan anak kecil netek sama ibunya. Emang anak kecil ya dia susu ASI kan ibunya. Itu anak kecil kalau ente biarin netek terus, nggak disapi sampai gede netek mulu. Ya. Jadi ada waktu yang disapi. Ya, ada waktunya di stop gitu, ditahan. Ntar ribut Ustaz, nangis malamnya. Emang begitu anak kecil. Rewel Ustaz, nggak usah tidur. Biarin aja. Paling sehari 2 hari, paling lama seminggu, habis itu udah selesai. Lupa dia sama susu ibunya. Itu nafsu juga begitu. Kalau kita ngikutin nafsu, pasti ngajak kita maksiat mulu. Ayo pacaran malam minggu, pacaran. Itu begitu mulu. Cewek nelfon lagi, bang, nih bang, ada film ini bang. Ya elah, ya lagi promo bang, buy one get two, buy one get two, ya kan? Waduh kacau, ada diskon nih bang. Alah, nih cewek bener-bener nih. Saya udah beli baju baru nih bang, ya elah. Udah janjian sama teman kita bareng-bareng nih bang. Aduh, itu kalau nafsu kita ikutin terus begitu tuh. Tapi gimana lawan? Enggak, saya nggak mau gitu. Saya nggak mau maksiat. Abang katanya sayang, sayang deh. Cuma caranya nggak begini, ya. Kita halalin dulu, gitu. Tapi kan kita masih belum kerja bang, abang belum settle. Ya udah, kita jarak jauh aja udah. Kita kalau udah waktunya kita akad, udah selesai. Pacarannya habis akad gitu. Ya, jangan mau ditipu perempuan. Hati-hati perempuan tuh, ya. Kata perempuan hati-hati laki-laki buaya sama ya. Hati-hati semua yang perempuan hati-hati sama laki-laki, laki-laki hati-hati sama perempuan. Ya, jaga diri dari maksiat. Ya. Kalau kita bisa nahan hawa nafsu, tempatnya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa tashammartu, dan saya benar-benar serius ya limujahadatiha, untuk memerangi hawa nafsu. Wa man'iha, dan menjaga nafsu an hawaha, dari keinginan hawa nafsu. Benar-benar saya usahain dah. Ya, karena Allah bilang yang masuk surga itu yang takut sama Allah dan bisa nahan hawa nafsu, maka saya benar-benar bisa berusaha nahan hawa nafsu. Hatta tadat li taatillah, sehingga irtadat menjadi ridho, menjadi rela, menjadi ikhlas hawa nafsu itu li taatillah, untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dan maha luhur, wan qadat, dan tunduk patuh kepada Allah. Nah ini. Jadi nafsu itu pertama-tama harus dilawan. Nanti kalau udah terbiasa nafsu itu nggak pakai dipaksa lagi, udah enak aja ibadah. Nih mau ngaji nih, malam Senin kita pengajian, ketemu saya sebulan sekali kan,
cuma minggu kedua, ya kan? Walaupun antum tiap minggu pengajian. Nah, itu kalau nafsu ente nggak ente lawan, pasti bawaannya malas. Ngaji itu berat, coy. Ya, beneran. Apalagi kagak ada gorengan, kagak ada kebuli, ada. Ya, jadi ngaji Ustaz cuma air putih doang, iya. Air putih, ya. Capek-capek duduk sejam 2 jam air putih, ya. Gak ada makan Ustaz, kagak ada. Udah libur. Besok nggak ngaji lagi, malas bawaannya. Kadang udah disiapin makan aja masih malas juga ngaji. Apaan? Nasi uduk. Wah, besok kebuli. Iya, duitnya kurang. Ah, udah libur lah. Libur gara-gara nggak ada kebuli. Ya, Wan, ada kebuli Wan? Nggak ada. Nggak apa-apa. Ya. Beli duluan, nggak apa-apa. Orang niatnya ngaji. Ya, kita datang ke majelis Tanjung Nabi niatnya ngaji apa cari makan? Ngaji, walaupun gak ada makanan, ngaji terus. Tiba-tiba tuan rumah nyiapin makan, ya kita makan. Kalau dia nyiapin, kalau kagak, kita tungguin. Kita pulang, ngapain lagi? Orang udah ngaji, ya. Itu nafsu kita tuh, yang benar, ya. Itu memang pertama dilawan tuh, dipaksa, ayo ngaji. Gua nggak biasa, malu. Nggak apa-apa pertama-tama, ya. Begitu ngaji, nggak enak nih, malu liatin. Minggu depan aja lagi, gua nggak enak nih. Ya. Pertama berat tuh, tapi kalau udah terus-terusan, enak aja udah. Ya, terbiasa. Malah kadang kalau nggak ngaji, ngaji sih, bisa ngaji gitu. Jadi nggak enak malah. Itu nafsu tuh. Jadi dipaksain dulu. Semua juga awalnya dipaksa. Ya, waktu itu ada cerita seorang perempuan dipaksa nikah sama orang tuanya. Kebetulan calon suaminya itu lebih tua, cuma kaya. Ya, begitu malam pertama, suaminya kan udah deketin, nggak mau. Ya, suami sabar, ditahan sama dia. Malam kedua coba lagi, nggak mau lagi. Ya, sabar suaminya. Malam ketiga coba lagi, nggak mau lagi. Hilang sabarnya. Paksain semuanya, bodo amat, halal bini gua. Ya, besoknya nggak pakai disuruh, minta malah. Ya, kan enak, udah tahu enaknya. Begitu juga nafsu. Ya, ngaji enak ya ternyata. Udah tahu enaknya, ntar nggak perlu dipaksa. Ya, datang sendiri, terbiasa begitu. Nah, jadi paksa dulu awal-awalnya, nggak apa-apa. Awal di mana-mana tuh, ya harus dipaksa dulu. Tapi kalau sudah terbiasa, jadi nikmat, gitu. Ya, itu hawa nafsu. Faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, al-faedatu tsalitsa. Inni ra'aitu kulla wahidin minan nas yas'a fi jami' hutamid dunya. Ini sesungguhnya saya saya ngelihat kullu wahidin, semua orang minan nas dari manusia, yas'a berusaha fi jam'i hutamid dunya, dalam mengumpulkan kekayaan dunia, mengumpulkan materi dunia. Semua kita cari dunia, ya. Yang kerja pergi pagi pulang malam, yang jadi gojek kehujanan kepanasan, bodoh, yang penting dapat duit, kan gitu, ya. Semua cari dunia. Yang pengusaha meeting sampai malam ninggalin anak istri, ya. Yang istri usaha online, laki sampai dicuekin, nah depan handphone mulu, ngurusin Instagram, pesenan pesenan. Begitu cari dunia begitu, ya. Bahkan ada ya orang yang cari dunia caranya nggak halal, yang haram dikerjain juga, nyolong, nyopet, jambret, ya, apalagi tuh ngepet, ya. Korupsi, wah macem-macem dah pokoknya, yang penting gue punya dunia. Keren Ustaz, orang kalau banyak duit, iya emang keren orang susah, ya. Kita mungkin tambah orang biasa kalau orang kita nih, ya. Ada orang tampangnya tambah orang susah. Ya, saya ketemu orang tampangnya, ya Allah, nggak ada tampang kayanya, nggak ada. Orang susah nih, mobilnya cakep banget. Wah, mobilnya bagus nih. Ya, ada waktu itu di mall, orang kelihatan orang kaya, sendal jepit, sendal jepit mahal kali ya. Yang nggak kaya tuh, biasa aja. Nah, orang pengen jadi orang kaya. Kenapa? Karena orang kalau udah kaya itu kan gampang. Secara logika ya. Vivulus mulus, vivulus mampus. Nah, itu kan beneran. Kita kalau punya duit, lancar urusan. Ya. Perempuan mana yang nggak mau sama kita? Kalau kita jalan bawa mobil Ferrari, coba siapa yang nggak mau? Jangan Ferrari, Serena aja pada demen, ya. Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, mobilnya, ya. Motornya Ducati, motor impian tuh, ya. Impian pertama, Ninja dulu dah, Ninja, ya. Kita Ninja udah punya Ducati, kita beli, ya. Kita pilih, ngapain sih bang motor gitu bang? So, kamu ngebut lagi, emang apa ngebut? Ya, jadi biar dikir kalau ngebut, stop gitu kan.
Nah, kalau nggak ngebut pelan-pelan nggak jarang zikir. Kalau ngebut zikiran mulu, ya. Takut tabrakan, takut tabrakan, zikiran mulu. Ya. Asik tuh kalau pakai ninja, touring kita, ya kan? Rombongan ninja semua, ya. Minimal 2,5 tuh. Yang di depan yang 400, ya asik tuh ya. Nah ini enak orang kaya tuh, ya dihormatin, di mana-mana dihormatin. Ya ke resepsi mobil bagus parkir depan, ya mobil Avanza di basement, beda. Itu memang terbukti beneran itu, saya ngalamin itu, ya saya bawa Serena disuruh di depan, belakang saya Avanza suruh belakang di basement bawah. Padahal tempat parkir yang saya tempatin itu awalnya tutup itu tuh, yang ada kerucut itu tuh dibuka sama dia, Mercy dibuka, Avanza suruh turun. Nggak dibukain. Aduh kacau banget saya bilang nih, itu luar biasa. Saya pikir kalau saya mau bersama si Avanza disuruh basement juga saya ini, ya itu nggak bisa dibohongin, ya. Ada orang kaya ketut berat, yang sampingnya gak marah, sehat Pak Haji, sehat orang kaya, ya, biar kata bau juga, ya, orang kaya. Coba kita pakai kentut sembarangan, berat bangsat lu mau bangke gitu tuh, katain kita beda, ya. Terus dunia nggak bisa dibohongin, ya. Tapi ya orang kata beliau nih, saya lihat orang sibuk cari dunia, berusaha. Tsumma yamsikuhu qabidan yadahu alaih. Kemudian dia tahan, dia kepalkan tangannya untuk memegang dunia itu. Kalau udah punya kebanyakan orang, tangannya begini, pelit, nggak mau ngelepas. Ya, materinya takut banget hilang. Fata'ammaltu fi qouli ta'ala. Tapi saya ingat, teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Kata Allah, ma 'indakum, apa yang ada di sisi kamu, apa yang ada pada dirimu, yanfadu itu akan lenyap, akan sirna. Wa ma 'indallahi baq, dan apa yang ada di sisi Allah baqin, akan kekal. Dunia yang kita miliki bakal sirna, ya. Kita walaupun duit banyak, tetap aja pakai baju satu kemana-mana. Bener apa enggak nih? Ente punya baju 10 koko baru semua, lihat, dengan berbagai macam warna, ya, putih, hijau, coklat, abu-abu, kuning, merah, ya. Yang merah PDI ada juga merah, ya. Ente mau mengaji nih malam ini nih, malam Senin, yang pakai semuanya. Coba pakai semuanya, 10-10-nya nggak mungkin. Kata orang lo sakit ya, gila ya. Ya satu tetap, sarung satu, ya walaupun double kan kelihatannya yang luar doang. Lagi aneh, double 10. Kayak orang lagi kedinginan, ya orang dingin nggak segitunya kan, ya aneh. Punya motor 2, pakai mana satu? Nggak mungkin dua-duanya kita naikin, gimana caranya? Ya tetap aja kita nih, ya. Dan begitu udah meninggal dunia, tinggalin semuanya. Dan harta ini lebih riskan untuk rusak, untuk hilang. Motor sewaktu-waktu bisa tabrakan, mobil sewaktu-waktu bisa dicuri, bisa tabrakan, ya kan? Itu harta tuh yang kita capek nyicil 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tabrakan, hancur habis, asuransi udah kagak ada, puyeng lagi kita, udah habis harta kita, ya. Coba pikirin tuh. Dan saya ingat katanya Imam Hatim Al-Asam nih, yang ada di sisi Allah itu yang kekal, yang kita pegang itu bakal hilang. Fabadzaltu, katanya, mahsuli, maka saya belanjakan mahsuli, penghasilan saya keluarkan penghasilan saya, minat dunia, dari dunia ini, liwajhillahi ta'ala, untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya cari dunia, begitu saya dapat dunia, harta saya pakai buat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang penting begitu, bukan berarti nggak boleh kaya, ya boleh jadi orang kaya, boleh. Ustadz Hafid mobilnya Serena, nggak boleh gitu Ustadz, ya Avanza aja, ya kan. Kalau Serena kita ibadah juga enak, mau dakwah enak, mau kemana-mana enak gitu, dipakai ibadah, ya. Ustadz Hafid jangan pakai motor, pakai sepeda Ustadz, ya nggak gitu. Kalau saya kan lama, ya saya mau ngajar orang jamaah nungguin pakai motor. Jadi semua yang kita miliki, dunia yang kita punya ini, manfaatin buat ibadah. Ada harta lebih, taruh di masjid, ya, beli karpet, beli AC buat masjid, jadi jariah tuh. Tangga kita ada yang susah kiri kanan, ada yang belum bayar sekolah, ada yang nggak punya beras, beliin, ya. Yang anak yatim perhatiin, janda-janda tua perhatiin punya suaminya tuh, yang muda urusin tuh, ya, yang muda-muda, kalau cakep, kalau jelek, ya, santunin, ya.
Perhatiin tuh Bang Madan. Jadi harta yang kita miliki ini bukan berarti nggak boleh punya harta, boleh, tapi manfaatin buat ibadah, cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita belanjain buat hal yang Allah ridho. Akhirnya gimana? Fafarraqtuhu bainal masakin. Nah, kata beliau nih, harta yang saya punya, penghasilan saya bagi-bagikan bainal masakin, di antara orang-orang miskin. Kenapa dibagiin? Kok nggak dimakan sendiri? Liyakuna dzukhran, agar menjadi simpanan, tabungan li buat saya indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harta yang kita salurkan di jalan Allah, itulah yang akan nemenin kita nanti. Dulu kata saya Rasulullah begitu lagi ngadain korban, memotong korban, ya, ada daging paha buat keluarga Nabi, ya, terus dimasak apa enggak dimasak, ada tukang minta daging, dikasih tuh, disisain sedikit, ya. Kata Sayyidina Aisyah, Rasulullah, kita cuma tinggal segini. Kata Rasulullah, ketahuilah Aisyah, ya, yang kita miliki bukan yang sedikit ini, tuh yang banyak yang kita bagi orang. Yang kita miliki itu yang dibagi orang, yang sekarang udah lepas dari tangan kita, itu nanti bakal nemenin kita di akhirat, ya. Yang kita makan berapa banyak sih paling? Ya, ente sekuat-kuatnya ente makan kuat 10 piring. Kuat. Paling sepiring. Anak kalau makan enggak banyak-banyak, anak makan cuma sesuap. Anak kalau makan enggak banyak-banyak, sesuap doang. Sesuap. Iya, sesuap aja, ya. Sampai habis. Gitu. Kita makan enggak banyak, hadirin, ya. Wah, kadang kalau di restoran Padang tuh, ya kan, coba dah ke pagi sore, kita nyampe, duduk, brek, disiapin banyak banget, gruk. Kita mikir yang mana nih, kikil, otak, ya, ayam rendang, ya, macam-macam tuh. Tapi begitu makan 1, 2, udah kenyang. Yang lain nggak kuat, kenyang nggak kuat. Sama seperti orang buka puasa tuh, ya, beli apa aja, es kelapa, es teler, es doger, ya, beli macam-macam deh, es buahnya Ujang tuh, ya kan? Enak tuh ya es buahnya tuh. Yang mana mau beli libur mulu tuh ya, libur, ya. Kita begitu ketemu air putih, air dingin, udah lemes, sudah kenyang, ya. Itu hawa nafsu tuh. Jadi harta yang kita masukin ke badan kita, jadi kata para ulama gini, harta yang kita miliki sebenarnya, ya, di dunia ini, cuma baju yang kita pakai, ya, makanan yang kita masukin ke mulut, ke perut kita, ya, dan kendaraan yang kita pakai, rumah yang kita tempatin, itu doang udah, ya. Yang lainnya sebenarnya bukan hak kita itu, ya, karena kita nggak memiliki semuanya, ya. Sepiring, ini ada makanan lauk banyak banget, yang kita makan sepiring doang, udah itu yang kita masuk kita, yang lain nggak kita makan, paling nggak habis dari bagi orang atau makan orang lain. Jadi pikirin jauh masing-masing, ya. Saya mikir, katanya Imam Hatim, ya, kalau gitu kita nyari duit banyak-banyak, nanti bakal binasa, bakal sirna, ya. Mendingan nih duit, nih harta gua bawa ke akhirat. Jadi ada nggak harta yang dibawa mati? Ada harta yang dibawa mati. Ada istilah kata Kiai, harta nggak dibawa mati, benar. Tapi sebenarnya ada harta yang dibawa mati. Yang mana itu yang dibawa mati? Yang kita salurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita bantu para masakin, para fuqara, kita taruh di pesantren, kita taruh di masjid, di musola, itu harta. Kita bikin majlis, ya, tahu-tahu kita bikin siapin makanan. Ini yang nyiapin makanan, ada makanan nggak? Ya, yang nyiapin makanan di majlis itu, ya, sebenarnya dia nyiapin buat dibawa ke akhirat itu. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang ngasih makan buat saudaranya sampai kenyang, ngasih minum sampai dia puas, sampai lega, maka Allah jauhkan dia dari neraka sejauh 7 parit, yang mana jarak satu parit berikutnya perjalanan 500 tahun. Berarti dikali 7, 3.500 tahun perjalanan. Jauh dari neraka sejarak 3.500 tahun. Itu gara-gara apa? Ngasih makan saudara satu orang kenyang sampai puas. Ini kalau kita bikin acara, alhamdulillah, kalau bikin acara di mana-mana, misalnya kita bikin ya Najmi Nabi, tiba-tiba dia tuan rumah nyiapin makanan, itu sampai kenyang. Aduh, kenyang. Nambah lagi. Udah kenyang. Ya, itu sebenarnya pahala itu buat di akhirat. Hitung-hitungan materi rugi kita. Aduh, keluar gope, keluar 700. Elah, ya. Dari segi materi rugi, tapi dari akhirat untung kita itu. Ya, oleh karena itu ayo pelajaran dari Imam Hatim, dunia yang kita miliki silahkan cari, tapi bawa dunia itu ke akhirat, biar nemenin kita di alam kubur kita. Mudah-mudahan dua faedah yang kita baca bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Ya, kita tutup dengan baca suratul Fatihah.
Mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ilmu yang kita dapat di malam hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah hadir dalam majlis Najmun Nabi. Dan saya berterima kasih banyak kemarin Najmun Nabi udah hadir main hadroh, bahkan saya bilang sama Hamdi kalau bisa sama Nurul Fatah ganti-gantian ya, datangnya tetap datang biasa tapi yang main hadrohnya ganti-gantian, karena saya lihat begini, kadang nggak cuma Najmun Nabi ya, Nurul Fatah pun kadang begitu, kalau nggak main hadroh nggak datang gitu ya. Saya berharap nggak begitu sebenarnya, saya berharap mau main hadroh atau enggak datang aja, jangan pakai nggak enak. Justru saya senang kalau antum datang ya. Semua kemarin kayak orang tua senang banget tuh bapak tuh yang revit ya, senang gitu ngeliat ya sampai kita kewalahan, maksudnya kewalahan itu lauknya kurang tuh ya, ada nggak dapat ayam, saya kasihan banget ya, ada foto kecil saya kasih nih makan sedapatnya, mungkin ke depannya besok ditambahin lagi ini persediaannya, karena biasanya nggak segitu banyak tuh. Alhamdulillah tuh dari Najmun Nabi banyak, dari Nurul Fatah banyak, dari Nurul Yakin lumayan banyak ya, dari Syifaul Khair kemarin biasa nggak datang ya. Jadi insyaallah bulan depan tahun depan ya kita ketemu ya, setahun lagi ya kita ngadain lagi acara, cuma untuk jadi bulan ganjil Januari, Maret, Mei gitu ya, itu Najmun Nurul Fatah, bulan genap Februari, April, Juni gitu ya, itu pokoknya yang genap Nur Najmun Nabi, biar selang-seling baca Diaul Lame, antara baca Simtud Duror atau baca Jiba gitu ya, biar ada variasinya. Dan yang terpenting hadir, bukan nggak harus nunggu main hadroh doang ya. Jadi saya sekali ngingetin sama jamaah ya, karena pertemuan kita ini kan saya minggu kedua, jadi untuk ngingetin jadwal hadir itu agak susah ya. Jadi begitu setelah khataman baru ngingetin kan nggak lucu, kemarin datang ya kemarin kan udah kemarin ya. Jadi kalau saya misalnya minggu pertama misalnya, cuma saya nggak bisa, saya bisa ngingetin, cuma kan saya minggu kedua otomatis kan setelah acara baru ngingetin. Jadi ngingetin sekarang nih untuk tahun depan 2021 ya, pokoknya walaupun saya nggak ngingetin, setiap malam Sabtu kedua kalau nggak ada perubahan antum datang semuanya ya, karena saya nggak masuk di grup Najmun Nabi ya, saya lewat Hamdi dah, lewat Reza, lewat Akbar, sampaikan semua, mudah-mudahan bisa hadir ya. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan semua majlis kita, mau ahbab, mau Najmun Nabi, Nurul Fatah, semua yang lainnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berharap kepada Allah mudah-mudahan dari majlis ini bisa membawa kita berjalan di jalan yang penuh ridho dari Allah Subhanahu wa taala sampai menghadap Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان
Allahumma ya Rabbana cukupkanlah, lu berikanlah beras banyak, duit banyak buat ngaji, barakahnya Nabi wali. Allahumma ya Rabbana cukupkanlah, lu berikanlah beras banyak, duit banyak buat ngaji, pergi haji, barakahnya Nabi wali. Allahumma ya Rabbana cukupkanlah, lu berikanlah beras banyak, duit banyak buat ngaji, pergi haji, barakahnya Nabi wali. Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah birahmah ajila, ya Allah biha, ya Allah, ya Allah birahmah wasi'ah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah birahmah amma, ya Allah biha, ya Allah, ya Allah بصلاح العاقبة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بغفران الذنوب، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بستر العيوب، يا الله بها بها، يا الله بالتوبة والقبول، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بعودة سالمين، يا الله بها، يا الله بها بفضل رب العالمين، يا الله بها، يا الله يا الله بحسن الخاتمة عند الممات. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقيا علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله.